Topik kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga kehormatan dan harga diri. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan mengenai kehormatan. Harga diri pun demikian, harus kita jaga karena kita harus sadar bahwa orang lain melihat kita dari harga dirinya dan kita harus pertahankan itu agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi bagaimana cara mempertahankannya supaya tidak tergelincir, tersandung, terjatuh, bahkan sampai kehilangan harga diri? Silakan Ustadz. Sebenarnya sebelum Islam datang ke negeri kita, nenek moyang kita mengajarkan bagaimana menjaga kehormatan harga diri. Itu bisa kita pahami dari pepatah-pepatahnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Lalu kemudian begitu juga dalam pepatahnya, kalau binatang yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya, omongannya, kata-katanya. Jadi kalau sudah ada manusia tidak bisa dipegang omongannya, ya ikatlah dia pakai tali, pegang talinya. Semua itu menunjukkan kepada kita begitu pentingnya harga diri. Berapa sih harga diri kamu? Kata orang yang nantang kita tentang mari kita jaga harga diri. Berapa harga katup jantung? Berapa harga paru-paru? Berapa harga buah pinggang? Berapa satu kantong donor darah, berapa harga hidung, jari kaki dan lain sebagainya, maka sesungguhnya tidak ada angka nominalnya. Sekali kita rusak gara-gara setetes, maka rusaklah susu sebelanga. Jangan gara-gara setetes nila rusak susu sebelanga. Karena sifat manusia ini terkadang melihat manusia lain adalah karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Betul. Like and dislike. Kalau sudah senang dengan orang, maka jelek pun perbuatannya baik di mata kita. Betul. Kalau sudah tidak suka dengan orang, maka baik pun menjadi jelek. Maka dalam Islam kita benar-benar diajarkan untuk menjaga ini, sopan santun, tata krama, untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di antara kita? Kalaulah harga manusia itu karena jabatannya, jabatan tidak lama. Jabatan berakhir dia jatuh. Kalaulah harga manusia itu karena hartanya, harta sementara. Selesai harta hilang. Maka kemuliaan yang dipegang dalam Islam adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling tinggi harganya, yang paling mahal, yang paling mulia, orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana mungkin dia takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin dia dikatakan takwa kepada Allah kalau dia tidak percaya kepada Allah? Maka kalau begitu, jaga harga diri, jaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang selalu diajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Kalau sudah agama rusak, maka habis. Seorang laki-laki mau mencari perempuan, fazfar bidzatid din, pandang agamanya, taribat syadaka, kau akan selamat. Seorang bapak dari perempuan ingin mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Rakyat kalau mau mencari pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli, amanah. Kalau amanah kepada Allah saja dia khianati, apalagi amanah kepada manusia. Maka standar yang utama harga manusia adalah agama. Kalau Allah ingin jadikan orang ini baik, Allah perbaiki agamanya. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang ingin dijadikan Allah baik, yufaqihu fid din, didalamkan Allah pemahaman agamanya. Bukan sekedar ilmu agama. Karena banyak sekali orang sekarang belajar agama, apa bedanya dengan orientalis? Sholat secara jujur, secara etimologi, terminologi, sejarah orang-orang jujur, tapi dia sendiri curang. Dalam Islam amat sangat tercela. Jadi ketika kita beriman, kita jalankan agama sesuai tindak tanggung ucapan perbuatan kita dengan pelajaran agama Islam, maka insya Allah kita sedang menjaga kehormatan. Jadi kalau ada kita lihat ada saudara kita yang konsisten, mengajak berbuat baik, istiqomah, sok alim ente, sok baik ente, enggak. Dia sesungguhnya sedang menjaga harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian agaknya Mas Hilman. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Menyambung ke Ustadz Dasat Latif kalau begitu. Bicara soal bagaimana menjaga harga diri, tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan jagalah iman.
Ya, perkuat agama. kita biasa tertipu harga diri itu di depan manusia. Gimana tuh, Tat, maksudnya? Ya, misalnya dia pikir orang berharga itu adalah orang yang populer. Ya, dia merasa populer, maka dia dianggaplah dia sangat berharga dirinya. Oke. Padahal saya bisa populer tapi berbuat maksiat. Populer saya. Iya betul. Kata orang Arab, kalau kau mau populer kencingi sumur Samsam. Satu dunia Iya, kenal satu kamu. dunia. Populer itu. Iya betul. Tapi kau tidak punya harga diri sama sekali. Iya, iya. Nah, menyambung tadi ada yang menarik. Dan itu terbukti dalam kehidupan politik kita. Kalau kalian mau merdeka, maka jangan buat maksiat. Berapa banyak orang sekarang mau teriak mengeritik pemerintah, mau teriak kebenaran, ternyata dia juga punya aib. Oh. Yang kita kenal dengan Iya, iya. sekarang ini politik menyandra. Iya betul. Dia mau bicara jujur tapi punya masa lalu. Iya. Nah, Nanti maka dibongkar. kalau mau bebas, jangan punya aib. Nah, aib itulah yang membuat rendah harga diri kita. Nah, menarik lagi, saya ilustrasikan bahwa manusia ketika sudah tidak punya akhlak, tidak punya agama yang baik, dia lebih hina dari binatang. Kasih contoh, kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia telepon penjaganya, kau jual itu. Sampai di pasar tidak ada beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Ekornya sop buntut, Iya. lidahnya sop lidah, Iya. pipinya sop pipi, Iya. kakinya sop kikil, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, Iya. perutnya konro, coto di Makassar. Semua dipakai. Iya. Tapi kalau ada anak muda nakal, mau diapain? Dijual, siapa yang mau beli? Iya. Dipotong, siapa yang mau makan? Iya betul. Ini yang disebut lebih hina dari binatang. Jadi manusia ketika tidak punya agama yang baik, ukurannya adalah akhlak, maka dia lebih hina dari binatang. Tidak ada harganya. Tidak ada sama sekali harganya. Untunglah Allah tidak menilai kita dari segi fisik. Bayangkan kalau manusia berharga itu yang gagah, hancurlah saya. Tidak ada harga aku, jelek, pendek, ceper, hitam, coba, tidak ada harga saya. Kalau Allah menilai manusia itu dari kekayaannya, maka hanya berapa orang Indonesia yang punya harga diri? Lebih banyak orang miskinnya. Iya. Untungnya Allah mengangkat derajat kita dari takwa itu. Supaya kalian manusia, terutamanya orang Islam, punya harga diri yang baik, kuhadirkan kau 1 bulan. Untuk meningkatkan kualitas harga dirimu. Yang tadinya harga dirimu tidak ada apa-apanya, kau masuklah harga dirimu. Dan untuk mengangkat harga diri itu, iman, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya 2 hal. Iman, ilmu. Ilmu tanpa iman, oh bahaya. Iya betul. Dia tipu, ilmunya dihancurkan sesamanya manusia. Juga iman, tidak mungkin kau bisa dapat iman tanpa melalui proses ilmu. Iya. Jadi 2 ini yang harus seimbang. Mana buktinya? Coba lihat guru kita Ustadz Abdul Somad. Biar terlambat kalau datang, di mana tempatnya? Pasti di depan. Tidak dimulai acara kalau beliau belum datang. Belum datang. Begitu Allah memuliakan. Tentu hidangannya lebih bagus daripada yang penggembira di belakang. Iya, iya. Itu baru di dunia Allah sudah muliakan. Bagaimana lagi di akhirat? Masya Allah. Jadi kemuliaan kita dari iman dan ilmu. Nah, itu loh Ramadan hadir. Supaya ilmumu bertambah, imanmu bertambah, tonton terus. Indahnya Ini Ramadan. acara. Oke, baik. Tahan sebentar Ustadz. Saya ingin bahas tadi yang Ustadz Dasat sempat mengatakan bahwa kalau kita ingin merdeka maka janganlah kita berbuat aib. Tapi katakanlah ya, kita pernah terpeleset melakukan sebuah aib yang menyandera kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda pernah punya pengalaman? Kita tunggu jawaban dari Ustadz Dasat sebentar lagi.